Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14 yang berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kata dosa dalam Roma pasal 6 menggunakan istilah hamartia. Apa yang dimaksudkan dengan hamartia? Maksudnya adalah kegagalan untuk mencapai sasaran walaupun seseorang telah mengerahkan seluruh usahanya yang terbaik. Keadaan dosa hamartia tersebut tercermin dalam Roma pasal 7 ayat 19 yang berkata, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Manusia berusaha untuk melakukan kehendak Allah dengan usahanya yang terbaik, namun ia selalu gagal mewujudkannya. Jika usaha manusia yang terbaik untuk melakukan kehendak Allah ternyata gagal, apakah yang harus dilakukan? Rasul Paulus memberi jawaban, yaitu pada hakikatnya manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 21, Rasul Paulus berkata, "Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Di tengah-tengah kenyataan dosa yang membelenggu dan melumpuhkan kehidupan manusia, Allah menyediakan kasih karunia-Nya sehingga umat memperoleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Gagasan teologis yang senada terlihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9 yang berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Jadi tanpa kasih karunia Allah, manusia dengan segala kebajikan, amal, kesalehan dan agamanya tidak dapat menyelamatkan diri. Dia juga tidak dapat benar di hadapan Allah. Makna kasih karunia Allah menunjuk pada anugerah yang dicurahkan Allah kepada manusia, bukan berdasarkan perbuatan baik atau jasa-jasa kesalehannya, tetapi karena kasih-Nya di dalam karya penebusan Kristus. Dengan kasih karunia Allah berkenan mendamaikan dan mengampuni, sehingga di dalam Kristus terciptalah manusia baru. Namun pada saat yang sama juga disadari bahwa iman kepada Kristus tidak secara otomatis membuat umat mengalami pembaruan hidup. Setiap umat harus berjuang dengan kekuatan kasih karunia Allah untuk menaklukkan keinginan daging atau manusia yang lama. Kadang-kadang kita tidak bersandar pada kasih karunia Allah, tapi pada kekuatan manusiawi kita, sehingga kita tunduk pada pola hidup dosa. Karena itu, dalam kehidupan umat percaya mengalami ketegangan dan perjuangan yang tidak pernah selesai antara kasih karunia Allah dengan mengandalkan pada kekuatan manusiawi dan antara anugerah pengampunan Allah dengan keinginan melakukan dosa. Jika demikian, terdapat hubungan teologis antara dosa dan kasih karunia Allah. Realitas dosa manusia membangkitkan kasih karunia Allah. Apakah ini berarti semakin kita berbuat dosa, kasih karunia Allah akan semakin bertambah? Saudara-saudara, didasarkan pada masalah yang telah dikemukakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5:20. Di situ Paulus menyatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Masalah teologisnya adalah di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dasar pemikiran Rasul Paulus dalam Roma pasal 5:20 adalah melalui karya penebusan Kristus, Allah berkenan menyatakan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada umat manusia yang hidup dalam dosa. Di dalam karya penebusan Kristus, kasih karunia Allah tersebut mendamaikan manusia dengan Allah, yaitu Allah berkenan mengampuni dosa-dosa umat manusia. Kasih karunia Allah sebagaimana dinyatakan dalam karya penebusan Kristus pada hakikatnya lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Karena itu, di mana umat manusia hidup dalam kuasa dosa, di situ pula Allah menyatakan anugerah keselamatannya. Itu sebabnya dalam Roma pasal 5:20 Rasul Paulus menyatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di hadapan Allah, dosa tidak dapat menguasai dan mengalahkan anugerah keselamatannya. Masalah timbul saat umat manusia menafsirkan dengan pemahaman yang berbeda, yaitu jika kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa umat manusia, berarti semakin manusia berdosa, maka anugerah keselamatan Allah semakin dicorahkan. Dengan pemikiran ini, berarti berbuat dosa adalah baik sebab dosa menyebabkan kasih karunia Allah akan semakin berlimpah-limpah dianugerahkan. Roma 6 ayat 1, Rasul Paulus mengajukan suatu pertanyaan retoris, yaitu, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan retoris Rasul Paulus tersebut sebenarnya untuk menyangga suatu pandangan yang mengatakan bahwa sebaiknya kita semakin banyak berbuat dosa agar kasih karunia Allah semakin bertambah. Di ayat kedua Rasul Paulus memberi jawaban dan sanggahannya sebagai berikut. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Di dalam kehidupan dan karya penebusan Kristus, Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga setiap dosa dan pelanggaran umat manusia diampuni. Namun tidak berarti setelah diampuni Allah, manusia memiliki alasan pembenaran diri untuk melakukan berbagai macam dosa dengan landasan teologis bahwa kasih karunia Allah semakin bertambah. Karena tujuan utama kasih karunia yang dinyatakan dalam karya penebusan Kristus adalah agar setiap umat mati terhadap dosa dan mengenakan manusia baru. Kasih karunia Allah bukan bertujuan untuk membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi dosa, sebaliknya untuk mengalahkan kuasa dosa yang menguasai kehidupan manusia, sehingga di dalam Kristus setiap orang dapat hidup baru sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam Kristus berarti umat hidup dalam anugerah pengampunan Allah, sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kematian. Untuk menjelaskan maksud Rasul Paulus menggunakan ibadah baptisan sebagai contoh, di dalam Roma pasal 6 ayat 3 Rasul Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya?" Ungkapan "tidak tahukah kamu" bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus menunjuk bahwa ibadah baptisan merupakan ibadah yang begitu dikenal oleh jemaat sebagai inisiasi umat untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Sakramen baptisan yang dikenal jemaat sebagai ritual inisiasi digunakan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah metafora, yaitu saat mereka dibaptiskan sesungguhnya mereka dibaptis dalam kematian Kristus. Hubungan baptis dengan kematian bukanlah sesuatu yang baru, sebab Tuhan Yesus sendiri secara sengaja menghubungkan baptisan dengan kematian-Nya, seperti yang diungkapkan dalam Lukas pasal 12 ayat 49-50. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Artinya baptisan di sini menunjuk pada kematian Kristus. Karena itu umat yang dibaptis dalam Kristus juga dibaptis dalam kematian-Nya. Mereka juga dikubur sebagaimana Kristus juga dikuburkan setelah Dia mati. Ini tercatat dalam Roma pasal 6 ayat 4a. Namun pada saat Kristus dibangkitkan, umat yang dikubur bersama dengan Kristus juga dibangkitkan. Ini tercatat dalam Roma pasal 6 ayat 4b. Sebab melalui iman, umat dipersatukan dengan Kristus yang mati dan bangkit, sehingga umat mengidentifikasikan hidup mereka secara menyeluruh kepada Kristus. Dengan dikubur bersama Kristus, mereka telah mengubur dosa-dosa dan kesalahan dalam karya penebusan Kristus, sehingga dengan kasih karunia Allah, mereka dibangkitkan bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Karena itu Roma pasal 6 ayat 5 merupakan suatu konklusi dan argumentasi teologis Rasul Paulus, yaitu sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Inti teologis Rasul Paulus adalah karya penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Melalui karya penebusan Kristus, kasih karunia Allah yang mengampuni dan mendamaikan dinyatakan dalam kehidupan dan sejarah umat manusia. Karena itu di dalam Kristus, kasih karunia Allah menjadi kekuatan transformatif yang memampukan umat untuk meninggalkan kehidupan manusia lamanya, yaitu dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 6 menyatakan, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dengan demikian,
Makna kasih karunia Allah dalam karya penebusan Kristus berarti anugerah keselamatan Allah dicurahkan kepada setiap umat yang hidup di tengah-tengah kenyataan belenggu dosa. Keselamatan Allah tersebut bukan ditentukan oleh usaha dan perbuatan baik manusia, namun didasarkan pada kasih Allah yang tidak bersyarat. Media pendamaian dan pengampunan, sehingga seharusnya umat tidak lagi hidup menurut kehendak daging. Kekuatan transformatif sehingga umat dimampukan untuk hidup benar menurut kekayaan kasih karunia Allah. Umat menjadi hamba kebenaran, yaitu berpusat pada Yesus Kristus. Dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa sebaiknya kita semakin banyak berbuat dosa agar kasih karunia Allah semakin bertambah merupakan sikap yang mencobai Allah. Mereka tidak merespons kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam karya penebusan Kristus dengan hidup kudus, namun dengan mengembangkan dosa. Pemikiran yang sempit tentang kasih karunia Allah tersebut melahirkan suatu teologi anugerah yang murah. Padahal kasih karunia Allah di dalam Kristus adalah anugerah keselamatan yang mahal. Ini dapat kita bandingkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Roma pasal 6 ayat 10 menyatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Anugerah keselamatan Allah dinyatakan dalam kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Kristus tidak mati berulang kali. Kematiannya satu kali adalah kematian yang merangkum seluruh karya keselamatan Allah untuk seluruh kehidupan umat manusia, sehingga harus direspons dengan pembaharuan hidup. Di Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 14, Rasul Paulus mengulas dampak etis moral yang seharusnya dialami umat setelah mereka menerima kasih karunia Allah, yaitu menggunakan anggota-anggota tubuh menjadi senjata kebenaran dan bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Kasih karunia Allah yang mendamaikan dan mengampuni dalam karya penebusan Kristus bukan hanya bersifat rohania belaka, melainkan juga bersifat jasmania. Penebusan dan pengudusan Kristus bukan hanya untuk kehidupan roh, melainkan juga untuk tubuh. Karena itu, umat yang telah menerima kasih karunia Allah akan menggunakan tubuh mereka menjadi senjata-senjata yang melawan kelaliman, ketidakadilan, keserakahan, kesombongan, nafsu percabulan, iri hati, dan kemalasan. Dengan demikian, kasih karunia Allah menuntun umatnya kepada pengudusan dan membebaskan diri dari belenggu dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.